Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama tentunya kepada kita hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, dan juga kepada yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Ibu Amalia Widyasanti, para pimpinan Asosiasi Dunia Usaha, kepada yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan juga tentunya kepada rekan-rekan media yang berbahagia. Izinkanlah saya melaporkan realisasi investasi triwulan pertama di tahun 2026 ini. Tadi sudah disampaikan, sudah disinggung oleh Pak Menko bahwa memang di tengah tantangan dunia baik dari segi geopolitik, geoekonomi, alhamdulillah boleh saya sampaikan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi tentunya bersama-sama dengan seluruh dunia usaha baik dalam maupun luar negeri dan badan yang terkait lainnya menyampaikan bahwa target investasi pada triwulan pertama 2026 alhamdulillah tercapai dan melebihi sedikit. Kalau boleh saya kasih gambaran sedikit, memang target pada tahun 2026 itu adalah 2041,3 triliun. Itulah target yang dicanangkan oleh Bappenas yang diberikan kepada kami. Dan target ada di belakangnya. Dan target realisasi investasinya itu tercatat 498,8 triliun atau peningkatan kurang lebih 7,2% dibandingin year on year pada triwulan pertama 2025. Dan berikutnya adalah kalau kita lihat yang paling penting ini juga kurang lebih 24,4% dari target investasi 2026. Dan yang penting adalah juga penyerapan tenaga kerjanya itu adalah 706.569 orang atau 18,9% peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, kontribusi dari penanaman modal asing maupun dari penanaman modal dalam negeri sebetulnya hampir sama, walaupun penanaman modal asing ini sedikit di atas kurang lebih 50,1% atau 250 triliun berbanding 248,8 triliun. Kalau kita lihat memang dari penanaman modal asingnya meningkat 8,5% dan dalam negerinya meningkat 6,0%. Dan kalau kita lihat perbandingannya antara investasi di Jawa dan luar Jawa itu juga hampir relatif sama, mendekati. Perbedaannya itu kurang lebih hampir 4 triliun saja, yaitu antara Jawa 49,6% atau 247,5 triliun dan di luar Jawa itu 251,3 triliun. Nah, next kalau kita lihat daerah yang mempunyai kontribusi investasinya, memang kalau kemarin biasanya Jawa Barat, tapi kali ini Jakarta sebagai investasi yang masuk baik itu dalam negeri maupun luar negeri kurang lebih 15,8% atau 78,7 triliun, diikuti oleh Jawa Barat 76,8 triliun atau 15,4%, kemudian Banten 34,4 triliun, Jawa Timur 32,6 triliun, dilanjutkan oleh Sulawesi Tengah 32,1 triliun. Kita tentunya mempunyai urutan sangat lengkap ke dalam seluruh provinsi, dan kita akan sampaikan susunan secara lengkapnya. Walaupun nomor 5 ini Sulawesi Tengah, nomor 6 contohnya juga adalah Maluku Utara karena ini investasi yang masuk di hilirisasi. Kemudian di sektor-sektornya ini pembagiannya yang nomor pertama adalah dari industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya seperti smelter dan yang lain, ini adalah 69,4 triliun, kemudian diikuti oleh jasa lainnya seperti pusat data dan yang lain-lain itu 64,2 triliun, diikuti oleh pertambangan 51,9 triliun, kemudian perumahan dan kawasan industri dan perkantoran 48 triliun, dan tentunya transportasi, gudang dan telekomunikasi itu di urutan kelima dengan 45,4 triliun atau 9,1%. Kemudian berikutnya adalah kontribusi dari negara-negara yang selama ini
uh, memasukkan foreign direct investment ke Indonesia. Memang kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir ini Singapura konsisten dari segi pencatatannya menjadi negara terbesar FDI ke Indonesia, yaitu Singapura kurang lebih 4,6 miliar dolar, diikuti oleh Hong Kong 2,7 miliar dolar dan juga Tiongkok 2,2 miliar dolar. Sehingga walaupun kalau kita gabung antara Hong Kong dan Tiongkok, mereka menjadi investor terbesar Indonesia kurang lebih 4,9 miliar dolar. Nomor 5 diikuti oleh Amerika Serikat dan juga nomor 4 Amerika Serikat dan nomor 5 ini Jepang, dan negara-negara lain berikutnya seperti Korea Selatan dan juga Malaysia dan Belanda itu mengikuti di urutan berikutnya. Dan berikutnya ini adalah capaian realisasi investasi bidang hilirisasi. Kenapa ini kami angkat? Karena kontribusi dari investasi yang berhubungan dengan hilirisasi itu cukup signifikan, mencapai 29,6% di triwulan pertama ini. Jadi kurang lebih angkanya mencapai 147,5 triliun atau peningkatan 8,2%. Dan kalau kita lihat memang masih didominasi oleh mineral, yang dari total 147,5 triliun ini 98,3 triliun itu dari sektor mineral. Nomor 1 masih nikel dengan 41,5 triliun, kemudian tembaga, besi baja, boksit, timah dan lainnya. Baru diikuti oleh perkebunan dan kehutanan ini 29,8 triliun, dan tentunya harapannya ini kita menginginkan investasi dan perkebunan dan kehutanan ini juga terus meningkat, diantaranya dari kelapa sawit 18,3 triliun, kemudian kayu log 7,7 triliun, karet 2,4 triliun, dan yang lain-lainnya seperti pala, pinus, kelapa, kakao dan biofuel. Minyak dan gas bumi itu 17,7 triliun, dan kita melihatnya perikanan dan kelautan ini mungkin di dalam semester berikutnya atau semester 2 atau 3 atau 4 ini insya Allah bisa meningkat, karena saat ini masih 1,7 triliun, karena komoditas pada sektor ini termasuk garam, ikan TCT, udang, rumput laut, rajungan dan tilapia. Nah ini adalah saya mendapatkan informasi bahwa akan investasi di bidang garam dan juga di bidang rumput laut dan ikan tilapia ini sudah mulai akan berjalan pada semester depan. Berikutnya, oke. Ini tadi hanya rangkumannya saja, tapi mungkin saya tidak ulangi lagi. Kurang lebih itulah investasi yang, ini di bidang hilirisasi Jawa luar Jawanya. Memang kalau dilihat ya tentunya investasi di bidang hilirisasi ini di luar Jawanya jauh lebih signifikan daripada Jawa, karena memang ini terutama di daerah Sulawesi dan Maluku Utara. Jadi kalau dilihat di luar Jawanya kurang lebih 75,5% atau 111,4 triliun dibandingkan di Jawa hanya 36,1 triliun atau 24,5%. Kita lihat 5 besar lokasi realisasi investasi. Yang pertama adalah Sulawesi Tenggara, kemudian Maluku Utara, diikuti oleh Jabar, NTB dan Kepri. Jadi memang Sulawesi Tengah dan Maluku Utara ini sangat mendominasi untuk investasi di bidang hilirisasi, sesuai karena memang raw materialnya atau bahan dasarnya banyak berada di kedua daerah tersebut. Dan untuk di negaranya juga hilirisasi hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu Singapura di 35,9, Hong Kong 22,9, Tiongkok 17,5, Jepang 4,6 dan Amerika Serikat 4,3 triliun. Itu mungkin gambaran secara garis besarnya. Nanti detailnya apabila diperlukan kami siap memberikan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu dan juga rekan-rekan media. Jadi alhamdulillah ini tercapai karena memang kalau kita lihat kontribusi dari investasi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia itu biasanya mencapai kurang lebih 28-29%, tapi kami melihat ini bisa kontribusinya makin meningkat ke depannya. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu, dan ini saya kembalikan ke Pak Menko. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Menteri atas paparan yang telah disampaikan. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan simak bersama penyampaian paparan penerbitan KBLI 2025 oleh Kepala Badan Pusat Statistik. Kepada yang kami hormati Ibu Amalia Dininggar Widyasanti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan sama-sama kami banggakan Bapak Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto. Yang saya hormati Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Republik Indonesia, Bapak Rosan Perkasa Ruslani BAMBA. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM RI, dan juga seluruh pimpinan tinggi Madya dan pimpinan tinggi Pratama dari kementerian dan lembaga yang hadir dalam acara hari ini, dan Bapak Ibu semua yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pada hari ini kami akan menyampaikan implementasi dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau yang dikenal dengan nama KBLI 2025. Secara sederhana, KBLI adalah bahasa bersama untuk membaca aktivitas ekonomi dan menstrukturkannya secara rapi. Seluruh kegiatan usaha, mulai dari pertanian, industri, perdagangan, hingga ekonomi digital diklasifikasikan secara sistematis sehingga tidak tumpang tindih dan bisa dilihat secara terstruktur. Dengan adanya KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, data ekonomi bisa dikumpulkan secara konsisten dan analisis ekonomi bisa menjadi lebih tajam dengan struktur yang jelas sehingga kebijakan nanti yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran. Bapak Menko, Bapak Menteri, dan Bapak Ibu yang saya hormati, KBLI perlu diperbaharui karena ekonomi kita berubah sangat cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat setidaknya ada 4 perubahan besar. Pertama, munculnya sektor-sektor baru yang sebelumnya belum terdefinisi dengan baik di dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang sebelumnya. Contohnya adalah jasa intermediasi dan berbagai bentuk layanan baru dalam ekonomi modern. Kedua, isu lingkungan dan perubahan iklim yang melahirkan aktivitas ekonomi baru seperti carbon capture dan carbon storage, serta kemudian juga pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan. Ketiga, dengan adanya transformasi digital yang mungkin paling terasa ini sehari-hari oleh kita, maka hari ini kita bicara tentang artificial intelligence, konten kreator sebagai aktivitas ekonomi, lalu monetisasi media sosial, hingga aset kripto. Ini adalah sebagai bagian dari ekosistem ekonomi baru dan harus memiliki klasifikasi ekonomi yang jelas. Keempat, perubahan model bisnis seperti konsep factory-less goods producer atau produsen tanpa pabrik yang mendesain dan menjual produk tanpa memiliki fasilitas produksi sendiri. Ini pun sekarang di dalam KBLI 2025 telah memiliki klasifikasi tersendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan perubahan ini maka KBLI 2020 harus diperbaharui menjadi KBLI 2025. Karena memang pada dasarnya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia itu diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu tentunya pembaharuan KBLI 2025 ini tidak dilakukan secara sendiri. Seluruh kantor statistik nasional di dunia, dalam hal ini sensus ekonomi 2026, karena di dalam pelaksanaannya sensus ekonomi 2026 ini akan berbasis kepada KBLI 2025 yang baru. Demikian kami sampaikan. Terima kasih Pak Menko dan juga Bapak Menteri Investasi atas kolaborasinya, dan juga terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Ibu Kepala BPS atas penyampaian yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kita akan langsung saja masuk kepada sesi dialog media. Mohon izin Pak Menko, Pak Menteri dan juga Ibu Kepala BPS. Kita akan memberikan waktu maksimal dalam sesi ini adalah 20 menit dan kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan yang akan bertanya. Saat ini saya sudah megang nama-nama yang akan mengajukan pertanyaan. Kita buka di sesi pertama terlebih dahulu. Kami persilakan penanya pertama kepada Mbak Najma dari Kumparan. Silakan langsung menuju ke mikrofon yang di tengah, Mbak. Silakan ajukan pertanyaan sesuai dengan tema yang kita bahas bersama hari ini dan maksimal pertanyaan yang diajukan adalah 2. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Saya Najma dari Kumparan. Pagi Pak Rosan, saya punya pertanyaan untuk Bapak. Simpel aja, kira-kira di triwulan pertama ini proyek investasi apa yang mendongkrak capaian realisasi investasi untuk di triwulan ini? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Najma atas pertanyaan. Mohon izin Pak Menteri langsung dijawab apa kita kumpulkan dulu Pak? Tadi agak hilang-hilang suaranya, mohon maaf. Mohon izin mic-nya mungkin bisa dinaikkan suaranya. Tadi pertanyaannya terkait proyek baik, investasi ya iya, Mbak? tadi kira-kira di triwulan pertama ini proyek investasi apa yang mendongkrak capaian realisasi investasinya Pak? Terima kasih. Baik, mohon izin Pak Menteri apakah kita langsung jawab atau kita berikan kesempatan kepada penanya berikutnya Pak? Baik, langsung saja untuk penanya berikutnya kami memanggil Mbak Dea dari Antara. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Dea dari Antara. Mau nanya ke Pak Rosan dan Pak Erlangga. Kan situasi geopolitik sekarang menimbulkan ketidakpastian banyak ya Pak di berbagai sektor perekonomian gitu termasuk investasi. Apakah hal ini akan mempengaruhi appetite investor luar buat invest ke kita? Lalu yang kedua, target investasi tahun ini kan lebih dari 2.000 triliun ya Pak. Dan baru tercapai 24% gitu. Seberapa optimis buat mencapai target investasi tahun ini, lalu upaya percepatannya apa saja? Terus Pak yang terakhir, seberapa besar sih Pak kontribusi investasi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional kita tahun ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dea untuk pertanyaan yang diajukan. Langsung saja Pak Menteri mohon izin pertanyaan pertama dari Mbak Najma. Untuk sesi pertama ini kami persilakan Bapak. Tambah satu pertanyaan lagi deh. Boleh silakan Pak. Baik, satu lagi kami mengundang kepada Mbak Fitria dari Tempo. Selamat pagi Pak Rosan, Pak Erlangga dan Ibu. Iya. Halo? Iya. Sudah terdengar ya? Oh iya. Saya mau bertanya terkait dengan realisasi investasi di kuartal kedua mungkin ya, apakah bagaimana targetnya dan kemudian kalau dari tren investasi kan dari kuartal ini dan kuartal lalu tuh PMI itu slightly lebih tinggi daripada PMDN. Itu bagaimana dengan tren investasi di kuartal selanjutnya dan kemudian kalau secara keseluruhan ini untuk mencapai target 2.000 triliun itu kira-kira harus ditopang di investasi di kuartal keberapa dan kemudian bagaimana stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk mendongkrak capaian investasi di kuartal selanjutnya untuk mencapai target investasi tahunan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dea. Mohon izin Pak Menteri mungkin kita bisa langsung. Ya, dari semua penanya sudah disampaikan Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Kumparan, dari Antara dan juga dari Tempo. Mungkin izinkan saya menjawab secara tidak satu persatu tapi juga secara keseluruhan karena kalau kita lihat beberapa pertanyaan ini sebetulnya saling beririsan juga. Memang kalau kita lihat
kebetulan saya juga baru kembali berkeliling ke beberapa negara bersama-sama dengan Bapak Presiden juga. Terakhir kita di Korea, Jepang, Korea, kemudian saya lanjut juga ke China dan kebetulan 2 hari yang lalu saya juga baru kembali dari Singapura. Dan dalam kesempatan itu kami pun bertemu langsung dengan dunia usaha, dengan para investor, dan kebetulan juga Bapak Presiden dalam setiap kunjungan ke luar negeri selalu memberikan waktu untuk bertemu dengan dunia usaha dari negara yang dikunjungi, baik itu dalam skala yang besar maupun juga dalam pertemuan langsung dengan beberapa pengusaha, kurang lebih biasanya 10 sampai 12 orang. Dan dari diskusi itu yang dilanjutkan dengan Q&A, biasanya tuh average minimum tuh 2 jam. Diskusi Bapak Presiden, kebetulan saya dan Pak Menko juga mendampingi langsung, contohnya di Jepang dan Korea, yang dimana Jepang dan Korea itu selalu sebetulnya sebagai salah satu negara yang FDI-nya sangat besar ke kita dan relatif konsisten. Itu pertemuan seperti itu juga membuat para investor itu menjadi lebih yakin gitu, karena mendengar langsung apa saja policy, kebijakan, dan juga tantangan-tantangan yang selama ini dalam berinvestasi itu ada. Nah itu sangat direspon sangat positif. Dan saya juga kembali dari China, kalau kita lihat sebetulnya adalah kalau kita combine antara Hong Kong dan China itu sendiri, itulah adalah investor terbesar Indonesia, dan mereka pun menyampaikan minat investasinya dan realisasi investasinya masih sangat tinggi, dan bukan itu saja, saya pun waktu ke China ketemu dengan seperti BKPM-nya, seperti NDRC yang juga memberikan perizinan untuk perusahaan-perusahaan itu berinvestasi, dan mereka pun memberikan dukungan penuh. Nah ini hal-hal yang sangat positif, karena memang kita harus aktif ya untuk bertemu dengan mereka, menyampaikan apa saja kebijakan-kebijakan kita, policy kita, regulasi kita yang berhubungan dengan investasi yang memang kita terus sempurnakan. Agar iklim investasi kita ini makin meningkat dan juga makin baik ke depannya. Dan kalau kita lihat memang dari banyak negara itu, termasuk juga misalnya dari negara Barat, dari negara Amerika, dan juga dari negara Eropa, investasinya juga banyak meningkat dan juga berbicara mengenai data center. Itu juga investasi yang kita lihat mengalami pertumbuhan yang cukup baik, cukup signifikan di Indonesia ini. Ya oleh sebab itu kami melihat bahwa di luar itu kita ketahui bersama tadi hilirisasi menunjang kurang lebih 29%, antara 29 sampai 30% dari total investasi yang masuk ke Indonesia, dan kami melihat angka ini konsisten di 30%, setelah meningkat dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Itu rata-rata di 24-25% dari total investasi, sekarang meningkat 29 sampai 30%, dan kami melihat tren ini akan tetap berjalan sangat stabil di tahun-tahun berikutnya. Karena kita pun melihat bahwa yang kita inginkan investasi di bidang hilirisasi ini memberikan nilai tambah, dan di saat bersamaan kita ingin membangun ekosistem secara keseluruhan di Indonesia, seperti yang kita sudah lakukan di baterai, di elektrik baterai ini, EV battery, itu kita sudah lakukan dan kita mungkin ingin terus tingkatkan. Jadi dari the whole ecosystem, dari miningnya di nikel sampai dengan ke pembuatan baterai, sel baterai, bahkan recycle baterainya itu juga sekarang kita sudah punya, ada di Indonesia ini. Nah oleh sebab itu investasi itu akan terus berjalan baik, dan tadi seperti kami sudah singgung sedikit bahwa memang investasi hilirisasi ini lebih banyak berpusat di mineral, tapi kita akan melakukan diversifikasi untuk mendorong investasi
di bidang perkebunan dan juga perikanan. Di perkebunan kita melihat investasi juga di bidang kelapa ini alhamdulillah juga sudah meningkat lagi, karena contohnya di mereka ada di Morowali. Dari segi investasi mungkin tidak terlalu besar dibandingkan oleh investasi di bidang mineral, tapi dari segi penciptaan penyerapan tenaga kerjanya itu relatif lebih tinggi. Nah, kemudian dari Kementerian KKP juga menyampaikan untuk investasi penyempurnaan kebijakan, sehingga investasi di bidang aquaculture seperti di tilapia dan juga ke rumput laut ini bisa meningkat ke depannya. Jadi kami melihatnya cukup optimis dengan target yang dicanangkan sampai akhir tahun 2026 ini sebesar 2.000 triliun lebih ini, insya Allah bisa tercapai gitu. Kami melihatnya, kami sih optimis ya, karena ya kita ketemu dengan mereka dan appetite-nya dan keinginannya dan interest-nya itu masih sangat tinggi dan masih sangat-sangat terjaga, karena dilihatnya Indonesia ini selalu bisa menjaga kestabilan baik dari segi ekonomi, dari segi politiknya, sehingga itu menjadi salah satu barometer mereka pada saat mereka berinvestasi adalah kestabilan di semua lini yang memang selama ini kita sangat jaga dan sangat kita perhatikan, sehingga membuat kepercayaan mereka terhadap Indonesia itu semakin baik dan juga semakin meningkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri atas jawaban yang telah disampaikan. Mungkin kita beralih kepada Pak Menko. Mohon izin Pak, ada satu pertanyaan tadi ditujukan kepada Pak Menko dari Mbak Dea dari Antara, menanyakan terkait seberapa besar kontribusi investasi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Tadi sebetulnya sudah dijawab oleh Pak Rosan. Jadi target kita investasi itu menjadi 30% atau lebih dari PDB. Dan di kuartal kedua, ketiga, keempat memang driver daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sektor investasi. Dan selain investasi dari para investor dalam dan luar negeri, Pak Rosan juga selaku Ketua CEO dan Antara juga punya target investasi tambahan sendiri. Sehingga dengan demikian target 2004 triliun itu pemerintah optimis ini bisa dicapai, apalagi berbagai institusi termasuk World Bank, IMF juga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa mencapai sekitar 5,2% minimal, jadi itu sejalan dengan pemerintah 5,4, dan tentunya bagi pemerintah momentum ketidakpastian hari ini adalah salah satu yang mendorong pemerintah harus komit terhadap sektor yang paling utama, yaitu energi. Jadi diversifikasi energi ke energi baru terbarukan itu menjadi penting, dan dengan adanya perang ini, maka salah satu yang paling cepat yang diarahkan oleh Bapak Presiden adalah renewable energy berbasis solar panel, di mana target 100 gigawatt itu juga menjadi salah satu andalan juga untuk pertumbuhan, karena yang 100 gigawatt itu produksi dalam negerinya sudah tercapai kira-kira 5,9 gigawatt, dan tahap pertamanya adalah di daerah 3T, yaitu sekitar 13,5 gigawatt ya. Jadi itu adalah pengungkit daripada investasi on top daripada yang sekarang diinvestasikan oleh baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan memang daerah yang potensi tumbuh masih tinggi di seluruh regional adalah ASEAN. Jadi beberapa negara ASEAN, Vietnam, Indonesia, Malaysia maupun Thailand itu salah satu yang tumbuhnya secara rata-rata lebih tinggi dari global. Global rata-rata pertumbuhan diperkirakan 3,2, ASEAN 4,7, tetapi Indonesia di atas rata-rata pertumbuhan di ASEAN bersama dengan Filipina.
Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menko. Mungkin untuk terakhir Ibu Kepala BPS mohon izin terkait subsektor industri, subsektor yang tadi sudah disampaikan, apakah saat ini di KBLI 2025 ada perubahan atau bagaimana Ibu sebagai tanggapan terakhir? Iya, jadi untuk yang aktivitas ekonomi terkait dengan energi baru terbarukan, ini sudah ada kode klasifikasinya sendiri. Seperti tadi contohnya untuk carbon capture, carbon storage, bahkan untuk pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan, itu sudah kami pisahkan dengan kode untuk pembangkit listrik tenaga energi, tenaga energi konvensional atau berbasis fossil fuel. Jadi antara PLT berbasis tenaga konvensional dengan pembangkit tenaga energi listrik yang baru terbarukan ini sudah dipisahkan. Yang tidak terbarukan misalnya batu bara, produk petroleum, dan untuk tenaga listrik yang berbasis energi baru terbarukan seperti bioenergi, panas bumi, bayu angin, air laut dan sebagainya ini sudah dipisahkan. Selain itu juga ada seperti produk e-liquid atau vape liquid, juga rumput sintetis, energy storage system, dan jenis kegiatan seperti peralatan pernafasan atau ventilator, ini juga sudah ada penambahan klasifikasi pada kegiatan industri manufaktur untuk produk-produk yang memang baru kita rasakan ada di kehidupan sehari-hari kita. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapan yang diberikan. Selanjutnya sesi berikutnya kami berikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Kami persilakan yang pertama Mbak Uyun dari Media Nikel Indonesia untuk menyampaikan pertanyaan. Selamat siang, saya mau bertanya sama Bapak. Oke. Selamat siang, saya mau bertanya sama Pak Rosan, izin aja Pak, singkat aja. Untuk total investasi di sektor pertambangan nikel, bisa dijelaskan Pak berapa totalnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Uyun. Untuk selanjutnya, mohon izin Pak, total investasi di sektor pertambangan nikel. Baik, untuk selanjutnya penanya berikutnya, Mbak Fadia dari IDN Times. Selamat siang, saya Fadia dari IDN. Pak, tadi kan katanya appetite dari investor asing itu masih tinggi ya Pak. Nah, selain stabilitas, kunci apa saja sih Pak yang membuat investor asing masih tertarik untuk masuk ke Indonesia? Apakah mungkin ada program-program baru dari Pak Presiden Prabowo yang membuat minat dari investor asing itu masih tinggi? Terus Pak, dengan terbitnya Permendagri 11 nomor 11 tahun 2026 yang tidak lagi mengecualikan EV dari objek pajak, ini bagaimana sih Pak respons dari investor? Apakah mungkin ada keluhan-keluhan yang disampaikan ke BKPM dan mungkin nanti dampaknya ke tren investasi pabrik kendaraan listrik itu gimana Pak? Lalu Pak terakhir, selain dihapusnya EV dari objek yang dikecualikan dari pajak, itu kan ada kekhawatiran juga nih Pak terkait insentif EV itu bebas dari ganjil genap. Nah ini apakah ada perhatian khusus dari pemerintah pusat terkait isu ini, apakah sudah dibahas untuk tetap menjaga minat masyarakat untuk kendaraan listrik? Dan mungkin nanti itu juga jadi nilai plus untuk investor gitu Pak. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fadia. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Mas Surya dari Bisnis Indonesia. Terima kasih. Selamat siang Pak Erlangga, Pak Rosan, Bu Winnie. Surya dari Bisnis Indonesia. Mau nanya soal terkait penyerapan tenaga kerja Pak. Ini kan meningkat cukup tajam ya Pak, 18,9%. Mungkin boleh dielaborasi ini apa penyebabnya gitu Pak. Dan terkait prospek investasi padat karya ke depan gimana dan apa upaya pemerintah untuk meningkatkannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Surya atas pertanyaannya. Mungkin untuk sesi kedua ini kami cukupkan Pak. Silakan untuk langsung dijawab keseluruhan pertanyaan dari rekan-rekan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada 3, kembali lagi saya jawab secara satu kesatuan. Memang tadi walaupun pertanyaannya sebanyak 445 jemaah haji asal Depok, hilirisasi Jawa itu Barat. paling baik di nikel sih memang. Tadi saya sempat sampaikan, ini ada slide-nya, di mineral memang nikel masih paling banyak karena kita ketahui nikel ini kita 42% cadangan reserve di dunia itu adanya di Indonesia. Nah tentunya membuat nikel menjadi masih penunjang FDI terbesar yang masuk ke Indonesia, dilanjutkan oleh tembaga, besi baja, dan mungkin kita melihatnya juga bauksit ini juga akan meningkat ini di tahun-tahun berikutnya. Karena investasi di bauksit untuk hilirisasinya kita lihat sudah mulai baru berjalan, ada beberapa. Jadi saya melihatnya nanti bauksit juga akan meningkat cukup signifikan. Nah, tadi pertanyaan yang lain yang sangat baik juga mengenai selain stabilitas apa yang membuat mereka tertarik ke Indonesia. Karena kalau kita lihat juga tadi seperti sampaikan Pak Menko, program-programnya pemerintah dan juga dalam rangka mengakselerasi komitmen untuk net zero emission, kan kita punya komitmen 2060. Nah, kemudian Bapak Presiden menyampaikan bagaimana kalau ini kita percepat menjadi 2050, sehingga program-program yang berhubungan dengan ekonomi hijau atau renewable ini juga dipercepat. Contohnya adalah penggunaan solar panel yang dicanangkan akan mengganti diesel yang ada di seluruh Indonesia yang kurang lebih 13,5 gigawatt itu akan diganti dengan renewable energy dengan mempergunakan mungkin sebagian besar solar panel. Nah, hal ini tentunya sejalan dengan keinginan investasi terutama dari luar negeri. Karena ini adalah investasi yang juga mempunyai dampak positif terhadap kehidupan, terhadap environment ke depannya. Nah, jadi program-program yang ada ini sejalan dengan appetite dari investasi mereka. Nah, ini juga yang membuat mereka untuk berinvestasinya semakin meningkat. Belum lagi di geothermal, kalau saya lihat banyak investasi di geothermal ini contohnya masuk dari negara Jepang. Kemarin juga tahun lalu mereka baru udah ada financial closing untuk investasi $900 juta di daerah Aceh, di daerah Malabo. Itu juga sedang mulai baru berjalan. Jadi konstruksinya. Nah, hal-hal seperti ini selain stabilitas di dalam pemerintahan, juga program pemerintah, program investasi yang kita tawarkan ini pertama memang sejalan dengan appetite untuk mereka berinvestasi di Indonesia. Dan kalau kita lihat memang investasi yang kita berikan lebih dorong untuk dari segi fiskal insentif adalah investasi yang primary di bidang hilirisasi nikel. Memang itu kan primary ya, dulu kita memberikan banyak insentif. Tetapi apabila sudah ekosistem sudah terbentuk, sudah berjalan, ya tentu secara bertahap kita akan melihat, mengevaluasi apakah kita masih tetap berikan insentif-insentif itu. Dan tentunya kalau untuk di bidang yang memberikan dampak positif, misalnya investasi di renewable energy, penyerapan tenaga kerjanya tinggi, ya tentunya kita terbuka untuk memberikan insentif juga. Jadi parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasinya besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat penting dalam rangka kita memberikan insentif, fiskal insentif ke depannya. Dan oleh sebab itu, ya tadi ini juga sudah menjawab mungkin pertanyaan dari Mas Surya ya, bahwa ya padat karya juga menjadi
hal yang kita perhatikan. Saya sempat singgung sedikit. Saya mencontohkan investasi kelapa, hilirisasi kelapa $100 juta di Morowali. Sebanyak 404 yang insya Allah hampir selesai ini. Investasinya hanya $100 juta, tapi kita lihat penyerapan tenaga kerjanya mencapai 10.000 orang. Nah ini dari segi investasi tidak besar, tapi dari penyerapan tenaga kerjanya sangat tinggi. Mungkin dulu tidak mendapatkan insentif, tapi kalau kita lihat seperti ini mungkin $100 juta, ya akhirnya kita bisa potensi memberikan insentif juga seperti hal-hal seperti itu. Dan kalau kita lihat kembali lagi penciptaan tenaga kerja menjadi hal-hal yang sangat penting yang kita konsiderasi untuk memberikan insentif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Mungkin ada tambahan dari Pak Menko atau Ibu? Ya, Silakan. pertama Indonesia terus mendorong competitiveness index terhadap negara-negara lain. Ada studi dari JETRO itu mengatakan dibandingkan dengan seluruh negara ASEAN, apa yang membedakan Indonesia dengan negara ASEAN yang lain adalah kontribusi terhadap keuntungan. 60% investasi di Indonesia itu adalah menghasilkan laba. Nah, itu salah satu yang betul-betul membuat Indonesia itu menarik. Yang kedua, Indonesia resilience terhadap berbagai gejolak, termasuk gejolak yang terakhir. Dan kedua, berikut Indonesia juga punya domestic market yang kuat. Sehingga dengan demikian ini menjadi buffer terhadap berbagai gejolak ataupun krisis. Yang ketiga, Indonesia mendorong pengembangan special economic zone, kawasan ekonomi khusus maupun kawasan industri. Nah itu kalau kita lihat berbagai kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri membuat Indonesia kompetitif karena di kawasan tersebut yang sering disebut Pak Presiden incremental capital output ratio-nya itu antara sampai sekitar 3, jadi sangat efisien berbagai kawasan di Indonesia. Kemudian tentu yang terkait dengan hilirisasi, Indonesia mempunyai keuntungan komparatif. Negara lain tidak punya bahan bakunya. Jadi downstreaming itu menunjukkan komparatif dan competitiveness daripada Indonesia, sehingga ini adalah kekuatan daripada Indonesia ke depan. Nah tentu dengan berbagai kebijakan tersebut ini yang menjadi menarik dan yang secara distintif atau dipastikan kita unggul, yaitu satu, land cost kita relatif lebih murah dibandingkan negara ASEAN atau lebih kompetitif. Yang kedua, electricity cost kita juga punya kombinasi antara renewable dan non-renewable. Kita tinggal menambah competitiveness kita dengan membangun jaringan listrik Sumatera Jawa. Hari ini Jawa kita akses, tetapi 3-4 tahun lagi ini akan demand akan menyedot kelebihan ini, sehingga connectivity Jawa Sumatera menjadi penting. Karena tadi juga Pak Menteri Investasi mengatakan beberapa geothermal project kita terus on the pipeline, termasuk yang ada di Sumatera Barat maupun Aceh. Nah ini kalau demand-nya di-connect dengan demand side di Jawa, ini akan semakin baik. Dan yang dari segi investasi untuk renewable, kemarin Jepang, ASEAN selaku pimpinan dari ASEAN Zero Emission Committee, ada 12 negara, itu menyediakan dana tambahan untuk krisis energi sekarang, untuk investasi sebesar 1,5 triliun yen atau 10 billion US dollar. Nah Indonesia sudah punya proyek in the pipeline. Artinya proyek di Indonesia selain kita punya demand, punya bahan baku, punya kemampuan untuk renewable energy, pendanaan global pun tersedia. Jadi seluruhnya tergantung kepada para pengusaha di Indonesia untuk bisa memanfaatkan apa yang sudah disediakan. Demikian, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Menko. Kami rasa cukup untuk sesi diskusi saat ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Boleh kita beri tepuk tangan. Baik. Thank you, Bu. Baik. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk selanjutnya kita akan masuk kepada sesi foto bersama dengan seluruh audiens yang telah hadir. Mohon berkenan kepada Pak